mengapa saya bilang di buku saya beberapa tahun yang lalu saya sudah sampaikan Sandiaga Uno nih suatu saat, waktu itu sama sekali tidak ada bau-bau politiknya, tapi saya udah tulis di buku. Suatu saat Sandiaga Uno pasti akan jadi politisi. Jadi ketika ini saya bukan meramal karena dia orang feeling. Kenapa ada mazhab Hanafi? Karena Hanafi ini adalah intuiting. Karena itu mazhabnya mazhab intuiting. Ro'yu aja, akal sehat aja bisa jadi hujah hukum, hujah fikih. Nah, ayah kalau kayak kami tadi ya, insting itu naklukin feeling. Tapi kalau posisinya suami yang ditaklukkan oleh istri, apakah itu juga bisa jadi salah satu sumber berantem di rumah gitu ayah? Karena istrinya yang naklukin suaminya gitu ayah kalau berdasarkan MK. Gimana cara melerai, atau misalnya antara orang tadi mana yang lagi nggak klik lagi, misalnya antara suami yang sudah terlanjur suami yang sudah terlanjur feeling, kemudian ternyata istrinya itu insting gitu. Apa saran jalan keluarnya? Banyak orang bertanya itu kalau 5 seperti apa penjelasannya? Kalau orang feeling itu apa? Orangnya gampang baper karena feeling kan gitu. Kalau orang thinking ya orangnya suka mikir atau gimana? Raja tega tuh kalau thinking. Maksudnya gimana? Jadi melewati fingerprint ini, saya jelaskan dulu ya supaya paham ya. Betul nggak fingerprint ada kaitannya dengan otak? Nah, Karena kan pertanyaannya tadi, dari mana sih kok dengan mengetahui fingerprint itu tiba-tiba tahu tentang ini? Kalau fingerprint ini kita anggaplah ambil tinta ya, ambil tinta, tinta ini kita tempel di kertas, itu ada hitungannya. Sidik jari itu ada lingkaran paling luar. Lingkaran paling luar itu artinya dia tidak bersambung lagi masuk ke dalam. Ada lingkaran paling dalam. Itu ada titik yang nggak ada lagi lanjutan garisnya. Nah, jadi itu ada disebutnya inti, ya core gitu ya. Terus kemudian ini yang ada pembatas di luar. Ini kita tarik garis nih. Dari inti itu ke garis paling luar ini. Dihitung berapa jumlah garis yang melewati itu. Ketika itu dihitung, ketahuan. Kira-kira proporsi otaknya sesuai dengan tangan ini, itu di sebelah mana yang lebih banyak sel otaknya. Jadi misalnya contohnya, kalau fingerprint-nya di sini, ya yang menunjukkan dalam garis yang melintang tadi jumlah garis yang melewati lebih banyak, ini berarti limbik kirinya yang besar. Kalau ini ini adalah limbik kiri yang besar, ini neokorteks kiri yang besar. Kalau insting ini otak tengah yang besar. Kalau intuiting ini adalah neokorteks kanan yang besar. Kalau feeling ini adalah limbik kanan yang besar. Sehingga sebetulnya orang yang ahli fingerprint ini saintifik ya. Masukkan sidik jari ini ke loket, tutup. Orang yang sebelah sana nggak mengetahui yang sebelah sini. Dia menghitung sidik jari itu. Dari sidik jari itu ketahuan proporsi gambaran otak tadi ya. Maka orang yang sebelah sana bisa menggambar bentuk kepalanya yang sebelah sini dengan akurat. Hanya dari sidik jari. Nah, jadi artinya memang ada kaitannya antara fingerprint dengan otak. Nah, sebetulnya tes Vivint ini kami memang tidak mau secara khusus memberi nama nih tes fingerprint. Kami sebut tes Vivint. Karena pada dasarnya bisa kita akses dari jenis apa saja. Kita bisa membaca fingerprint. Kita bisa membaca DNA. Kita bisa membaca face reading. Dari face bisa? Dari face. Kita bisa membaca body. Postur tubuh, tipologi. Kita bisa mengenal dari suara. Dari tulisan juga bisa ya? Grafologi dari tulisan bisa. Kedetek semua ya. Dan itu sebetulnya satu irama. Sekarang pertanyaannya begini. Ada nggak sebuah konsep karakter manusia yang dalam menemukan irisan berbagai lintas ilmu itu ketemu yang akurat? Saya berani menjamin ini hanya Steven yang bisa menjelaskan tentang itu. Ya, mau grafologi, mau tipologi, mau face reading, mau apa semuanya ketemu dengan kesimpulan yang sama dan akurat kalau pakai konsep Steven. Yang 5 MK dengan 9 TG tadi. Contoh misalnya grafologi ya.
Orang kalau yang tanda tangan, kalau yang tanda tangannya neken dengan tebal, itu pasti diagonalnya diagonal organisasi kalau kami sebut. Kalau nggak thinking, feeling. Kalau yang neken tebal. Kalau neken tebal. Kalau yang ketika dia tanda tangan agak lancar gitu, nggak terlalu ditekan, itu pasti diagonal produksi. Kalau nggak sensing, intuiting. Oke. Berikutnya, kalau misalnya dia grafologinya adalah ketika dia sambil neken ada ujung-ujungnya, ini orang pengambilan keputusannya tegas. Itu berarti thinking. Kalau dia agak bulat-bulat sedikit, itu feeling. Tanda tangannya bulat-bulat nggak kira-kira? Yang itu tadi yang ayah bilang, tegas neken. Iya, Saya tuh yang neken. Tapi yang berujung, Iya. ujung-ujung. Iya, ada gitunya. Itu thinking harusnya. Kalau orang feeling mestinya bulat-bulat. Ganti nih, ganti. Tapi kayaknya Umi thinking yang feelingnya agak thinking. Alhamdulillahnya nggak sinting sih. Harus dites lagi. Ya, jadi kira-kira gitu. Ini kalau dari segi grafologi. Grafologinya. Ya. Kalau orang insting, kalau suruh tanda tangan atau suruh nulis, kayak mau nulis kayak enggan gitu. Iya, memang benar ayah. Betul. Ya, gitu kira-kira. Jadi semua ilmu membaca karakter manusia, betul. Dari apapun diakses, akan ketemu jawaban yang betul kalau menggunakan skema Sifid. Jadi skema Sifid ini sebetulnya bukan yang lebih powerful itu bukan alat tesnya sebetulnya, konsepnya yang bagus. Ya. Jadi lebih kurang begitu. Iya. Nah, kaitan tadi dengan hubungan suami istri. Saya izin minum dulu ya. Iya. Oke. Bentar ya, suami istri. Oke. Kaitan dengan hubungannya ketidakakuran atau keharmonisan suami istri. Bagaimana Stephen bisa menjelaskan? Hubungan lima dikaitkan dengan segi 5 itu ayah. Ya, sebetulnya itu kita bicara umum dulu tentang hubungan segi 5. Kalau langsung kepada pasangan suami istri terlalu advance. Ya, kalau nggak tahu basicnya dulu. Jadi sebetulnya ketika kita menjelaskan tentang 5 jenis kecerdasan itu bisa dipersonifikasi dengan unsur supaya logiknya, supaya mantiknya dapat. Ya, sensing itu adalah seperti orang yang terbuat dari tanah. Sensing. Thinking itu seperti orang yang terbuat dari logam. Oke. Insting itu seperti orang yang terbuat dari air, ngalir. Intuiting seperti orang yang terbuat dari kayu. Creativity ini kayu. Nah, feeling dari api. Nah, ketika dipersonifikasi di dalam unsur ini, maka jelas ya. Kenapa sensing yang tanah tadi mendukung thinking yang logam? Oke. Karena logam ini itu adalah tanah yang dibakar berulang-ulang, diolah berulang-ulang, jadilah tanah pilihan, yang namanya logam. Kenapa logam ini mendukung insting? Karena ini kalau di kami begini rumusnya. Ini mendukung ini mendukung ini mendukung ini mendukung ini mendukung ini. Thinking, kenapa dia mendukung insting? Karena thinking ini logam, air ini mengalir kemana-mana. Jadi mesti ada paralonnya. Mesti ada pipanya yang menyalurkan. Karena itulah logam ini menjadi pendukung yang baik bagi orang insting. Jadi Ustadz Fatih kalau ingin berkembang, itu manajemen keduanya itu harus dipimpin oleh orang thinking. Karena orang thinking itu menjadi resources bagi orang insting. Oke. Air menjadi sumber kehidupan bagi kayu. Intuiting. Orang intuiting ini kalau ketemu orang insting, dia seperti mendapatkan banyak inputan. Karena kayu nggak bisa besar kalau nggak ada air. Nggak ada air, nggak besar. Nah, kayu itu menjadi bahan bakarnya api. Makanya orang feeling akan lebih bagus kalau misalnya dia di backup oleh orang intuiting. Kayak kami ya, saya di Kubik dan Mas Jamil juga. Saya dan Mas Jamil orang feeling. Indrawan Nugroho orang intuiting. Jadi ketika kami memang bertiga ini bekerja sama, kelihatan sekali bagaimana kami berdua ini dibesarkan oleh indra. Gampangnya begitu. Dia sebagai orang intuiting ya. Maka perumusan tentang Kubik tuh mau dibikin kemana, trainingnya mau seperti apa, modulnya. Ini Indra orang intuiting yang luar biasa merumuskan itu. Nah, api itu diperlukan oleh tanah. Tanah nggak akan ada harganya kalau dia tidak dibakar. Menjadi tanah liat, menjadi macam-macam. Nah, itu namanya mendukung, hubungan mendukung. Oke. Nah, tapi juga ada hubungan menaklukkan. Kalau lompat satu.
Sensing menaklukkan insting. Sensing menaklukkan. Oh iya. Lompat satu nih. Karena lompat. Ya. Ya, karena tanah menaklukkan air. Air menaklukkan api. Air menaklukkan api. Ya. Jadi jawaban rumah tangganya kejawab ya. Ya. Takluk dia. Mau sepinter apapun juga takluk dia. Iya. IP boleh 2,7. Iya. Ini 3,98. Aduh, Ayah. Takluk ya. Ayah boleh curhat. Oke, lanjut ya. Lompat, oke, Lanjut dulu iya. ya. Lompat satu. Ya. Orang feeling menaklukkan orang thinking. Orang thinking menaklukkan orang kreatif, orang intuiting. Pengertian untuk menaklukkan tuh begini, tidak perlu ada interaksi sebetulnya. Jadi dulu ketika Ustaz Fatih ketemu dengan Umi, ya hanya baru kenalan pertama kali saja, tuh kan, langsung ada rasa hormat dari Umi kepada Ustaz Fatih. Bahkan langsung nerima lamaran saya. Jadi bukan cuma hormat, benar. Ya, itu disebutnya auranya atau tongkrongannya itu memang sudah begitu. Nah itulah yang oleh Allah udah diatur. Jadi ini bukan ilmu ramalan ini. Bukan, ini algoritma. Algoritma. Ini algoritma semuanya. Ya. Nah, jadi dari situ bisa kita membangun yang namanya berbagai field, multi angle field. Ya tentang parenting, yang tentang pasangan suami istri, couple. Tentang bisnis, termasuk tentang politik. Kita bisa menganalisa politik berdasarkan hubungan segi lima ini. Ya. Bisa ya? Bisa insya Allah. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya. Mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya. Produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Al-Hanabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Mas, Masya Allah. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Al-Hanabi Fam. Yuk, sekarang. Jangan tunda. Cus! Ayah kalau kayak kami tadi ya, insting itu naklukin feeling. Tapi kalau posisinya suami yang ditaklukkan oleh istri, apakah itu juga bisa jadi salah satu sumber berantem di rumah gitu Ayah? Karena istrinya yang naklukin suaminya gitu Ayah kalau berdasarkan MK. Saya kontraskan supaya mudah ya pertanyaan Umi tadi. Saya dengan istri saya kebalik. Saya feeling, istri saya insting. Gimana itu Ayah? Takut istri bukan? Iya. Saya bucin banget sama istri saya. Saya bucin banget. Ya, dan itu yang membuat terang-terang Pak. Itu yang membuat dalam tanda petik nasibnya Ustaz Fatih dengan saya berbeda. Cinta Al-Quran ini menjadi terkapitalisasi lebih banyak, lebih bagus, banyak orang percaya. Itu karena suami menaklukkan istri. Saya, suami ditaklukkan istri. Jadi proses kapitalisasi itu lebih susah. Oh gitu. Iya. Karena istri yang justru yang akan melemahkan saya dalam hal ini. Jadi saya keburu capek hati untuk sampai. Iya. Tapi ini kita bahas sebagai keilmuan yang memang itu sekali lagi ada algoritmanya gitu. Yang ini sunatullah sebetulnya. Nah, kalau nemu yang kayak gitu Ayah, bagaimana kemudian agar suami tetap dalam posisi sebagai kawam dan istri bisa menundukkan egonya Ayah? Ya, itu jawaban normatifnya suami mesti naik makom. Naik level dia ya? Naik level yang paling mudah itu adalah yang biasa ngasuh anak yatim 1 jadi 40 misalnya. Spiritualnya. Ya, naik makom yang bisa saya jelaskan di depan forum itu. Kalau di belakang forum nanti kita bicara. Siap Ayah. Abi mau belajar lagi. Jadi, nah pertanyaannya orang awam kan nggak mungkin mau jatuh cinta ngeliat kamu. Aku insting loh, kamu feeling kan, biar jadian kita nggak gitu. Atau gimana tuh? Supaya kita masa depannya bagus berumah tangga. Ya otomatis kan gini, tetap bagaimanapun juga kan kita udah punya alat tes. Ya,
Makanya sebelum dita'arufkan, tes dulu. Ya gampangnya gitu. Kalau nggak mau tes, ya artinya harus menguasai ilmu Stephen lebih baik. Sehingga bisa mengenal orang dengan membaca wajahnya. Bisa mengenal orang dengan membaca tipologi badannya. Karena dari situ kita bisa menjudgment, oh ini orang ini kira-kira karakternya ini. Cuma yang ini sepinter-pinternya akurasinya 60%. Kalau sudah fingerprint itu kan akurasinya sampai 95%. Nah Ayah, usia berapa dia udah mulai bisa di Stephen? Dan ada nggak akhir masanya gitu? Stephennya tuh bisa akurat gitu Ayah? Umur mau sampai kapanpun Stephen tidak akan berubah. Jadi bayi baru lahir pun sebetulnya udah bisa di Stephen? Kalau sudah keluar ininya ya? Iya, guratan jarinya. Iya. Nah, bagaimana biasanya umur 2 tahun, 3 tahun sudah keluar, itu sudah bisa dites. Ayah, mohon maaf, bagaimana yang cacat, yang tidak punya sidik jari? Sebetulnya fingerprint ini, mohon maaf ya, bisa didekati dari fingerprint apapun saja, termasuk fingerprint kaki. Sama polanya kaki. Cuma menggunakan aplikasi yang berbeda, rumusnya beda. Ya. Ada fingerprint yang lain yang saya kira mungkin kurang etis juga saya sebutkan di sini. Tapi di dalam tubuh kita ini banyak fingerprint. Tidak hanya di tangan. Ya, bisa di kaki. Tapi kalau mau kaki harus nunggu sampai membuat aplikasi fingerprint kaki. Ya, biasanya kalau kami sekarang ini kalau sudah orang tidak punya tangan harus menggunakan judgment expertise. Apa itu? Pertemukan orang itu dengan orang yang sudah sangat kenal Stephen, di judgment aja. Dari cara bicaranya, cara mengambil keputusannya, dari tipologinya, dari suaranya dan segala macam gitu. Nah, itu ada orang yang sudah sampai pada level expert. Tapi se-expert-expertnya kalau judgment expertise hanya 60% akurasinya. Begitu. Dia nggak pakai itu. Nggak secara dalam bisnis bisa juga dikaitkan dengan contoh di manajemen. Sangat bisa. Bisnis yang secara umum aja. Orang sensing ini memang bagusnya bisnis sepurta tanah, aset-aset yang tidak bergerak. Orang thinking itu bagusnya di properti. Karena dia menggunakan sistem atau teknologi atau pabrikasi. Ya, orang insting itu bagusnya adalah di NGO. Seperti Cinta Quran begini ya. Berarti udah on the track. Udah on the track, ya. Tapi begitu kemudian Cinta Quran ini dikomersialkan, sudah bukan Ustadz Fatih Karim nanti yang harus nanganin. Harus orang sensing. Buat lagi yang lain. Nah, karena orang insting ini bagusnya adalah NGO, non-profit. Harus non-profit berorientasi kepada orientasi sosial. Ya. Kalau orang intuiting ini yang disebut dengan bisnis kreatif. Jadi dia memang harus dimasukkan di industri-industri kreatif. Ya. Orang feeling ini yang berkaitan dengan orang. Jadi guru, jadi diplomat, jadi politisi, jadi trainer. Ngajar, iya. Umi pengen jadi politisi. Coba bisa. Kan feeling. Lebih cocok. Feeling itu politisi. Itu mengapa saya bilang di buku saya beberapa tahun yang lalu, saya sudah sampaikan. Sandiaga Uno nih suatu saat, waktu itu sama sekali tidak ada bau-bau politiknya. Tapi saya udah tulis di buku. Suatu saat Sandiaga Uno pasti akan jadi politisi. Jadi ketika ini saya bukan meramal karena dia orang feeling. Suatu saat akan tertarik menjadi politisi dan orang feeling dan benar alhamdulillah. Ya, setelah sekian tahun. Nah, pola ini berlaku pada setiap MK dengan kecenderungan yang sama. Nah, ini yang saya sebut dengan sunatullah atau algoritmanya itu udah kita temukan sistematikanya. Nah, Ayah terkait dengan PG tadi. Kan kita tadi baru ngobrol yang 5 MK ya, Ayah. Nah, terus ini dengan PG ini apa lagi Ayah yang bisa kita gali? Introvert, extrovertnya apa sih sebetulnya? PG itu sebetulnya begini. Kalau kita lihat kepada Stephen ini bukan hanya murni ilmu psikologi. Jadi dia adalah gabungan juga dengan ilmu biologi. Sehingga kita mesti tahu tentang belajar tentang otak. Ya. Jadi orang yang sensing introvert dengan sensing extrovert itu kalau baca bicara tentang biologinya otak, itu di dalam otak itu ada 2 lapisan. Yang di bagian dalam tuh berwarna putih, di bagian luar tuh berwarna kelabu di dalam otak itu. Ketika simpul sarafnya dia itu berada yang warna putih, akan jadi PG-nya introvert.
Ketika dia berada di bagian luar, PG-nya menjadi ekstrovert. Sehingga akibatnya begini, kalau yang introvert, itu adalah rujukan pribadinya yang lebih kuat. Kalau ekstrovert, rujukan luar yang lebih kuat, yang dia terima. Begitu lebih kurang. Makanya, feeling introvert dengan feeling ekstrovert, secara PG jadinya berbeda. Feeling introvert itu kekuatannya adalah leadership karena dia dari dalam. Kalau feeling extrovert itu kekuatannya adalah sosial karena dia dari luar. Jadi Umi kan feeling extrovert kayak saya kan. Iya. Jadi mingle, bertemu dengan orang, nyambung itu lebih cepat dibandingkan orang feeling introvert. Feeling introvert karena dia dari dalam, dia memang memerlukan karena bicara harga diri, bicara rujukan hidup, pengalaman, semuanya datang dari dalam dia gitu. Sensing juga begitu. Sama, semuanya begitu, kecuali insting. Insting nggak ada IE. Insting tidak ada introvert dan ekstrovert karena memang tadi belahan otaknya itu memanjang dan itu bagian dari belahan otak yang tidak ada putih dan kelabunya. Ya, sehingga tidak ada introvert dan ekstrovertnya. Maka yang seharusnya dari 5 MK ini menjadi 10, akhirnya menjadi cuma 9. Karena bagi orang insting, itulah jenis kecerdasannya, itulah juga PG-nya. Tidak ada introvert dan ekstrovertnya. Masya Allah. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan ini Ayah, tipe belajar anak. Iya. Nah, ini banyak ibu-ibu yang ikut. iya pasti banyak yang orang tua. ibu-ibu yang ikut gitu. Bagaimana? Karena kan banyak orang tua yang mentok di sini ya Ayah. Oke. Nah, kaitkan antara MK, PG dengan kecerdasan anak itu gimana Ayah? Oke, yang paling enak sebetulnya kalau dalam konteks memilih cara belajar, pakai MK saja dulu. Karena kalau pakai PG terlalu rumit. Supaya mudah saya kasih contoh dalam belajar bahasa Inggris. Ya. Mau belajar bahasa Inggris, kalau orang sensing, bagusnya disuruh ngafalin vocabulary. Orang sensing. Kamus aja, karena dia memorinya kuat. Orang sensing tuh daya hafal? Daya hafalnya kuat. Udah pokoknya cekokin setiap hari dengan hari ini tambah sekian vocab ya. Sekian vocab. Nanti lama-lama dari vocab yang banyak itu dia bisa bicara. Orang thinking dari grammar. Maka orang thinking ini karena dia terstruktur, dia bisa membedakan mana past tense, mana present tense, dan seterusnya. Maka belajar grammar cocok buat orang thinking. Oke, orang insting belajar bahasa Inggris dari lagu. Karena kalau lagu diterima oleh orang insting, ada irama sedikit, lebih mudah masuk di kepala. Kalau orang insting. Betul. Oke. Kalau orang intuiting dari ekspresi. Jadi ketika belajar gerak tubuh bukan? Iya, dari kayak main drama gitu kan. Awesome. I love you. Atau kalau Arnold Schwarzenegger itu kita dengar I'll be back. Nah, itu mengekspresikan begitu, itu kerjanya orang intuiting. Karena orang intuiting itu pandai main drama. Makanya kalau dia menjadi seorang public speaker, orang intuiting itu kayak teatrikal banget. Orang feeling, nggak usah belajar ini semua, yang part nih. Conversation aja udah. Walaupun dia nanti belajarnya bahasa Inggris gaya Madura, tabrak aja. Yang penting udah ngomong aja dulu. Ini yang membuat Indonesia nggak berhasil bahasa Inggris karena memaksakan grammar, cara thinking. Gitu loh. Akhirnya MK yang lain udah mentok aja. Akhirnya yang lain udah tidak ada minat. Padahal harusnya sesuai dengan mesin-mesin masing-masing. Oke, saya kasih contoh lagi tadi bahasa Inggris. Sekarang menghafal Al-Quran. Kami membuat namanya RQS Rumah Quran Stephen ya, yang jadi cara menghafal Al-Qurannya berdasarkan mesin kecerdasan. Kalau orang sensing, maka dia memang menghafalnya word by word. Kata demi kata, ayat demi ayat. Pengulangan penting. Karena itulah mengapa orang sensing tidak boleh menghafal sebelum dia membaca, mengulang sampai 15 kali. Orang sensing begitu? Ya, harus nancep dulu. Tak sekian kali dengan frekuensi, baru kemudian dia menghafal. Dan benar jadi? Iya, harus begitu. Maksudnya di Rumah Quran Stephen benar? Benar, ya. Cuma memang RQS ini perkembangan tidak secepat Cinta Quran ini karena dikelola dengan kurang kami gratisan, membiayai menggunakan dana kami sendiri dan pakai harga diri yang tinggi, nggak mau nyebarin proposal. Jadi akhirnya jadi di sebagian tempat akhirnya nggak berkembang. Ya alhamdulillah kayak Cinta Quran ini kan cepat perkembangannya. Tapi sebetulnya konsepnya itu jelas. Kalau orang thinking itu terstruktur.
Cara menghafal Al-Qur'annya itu terstruktur. Salah satu contoh terstrukturnya itu adalah ketika mau berakhir ayat dengan awal ayat itu, ini kan akhir dengan awal itu adalah sesuatu yang mudah diingat. Struktur itu sambil mengingat posisi. Ya, posisi letak. Nah, itu orang thinking. Kalau orang insting, sebaiknya jangan pernah ganti murotal dengan orang lain. Jadi harus satu. Kalau dia pakai sudes terus. Nah, lagunya sudes itulah naik turunnya lagu itu yang memudahkan dia menghafal. Oke. Kalau orang intuiting sama orang feeling ini sama. Itu disebutnya ingatannya bukan ingatan kiri seperti sensing dan thinking. Bukan ingatan word by word. Ini namanya menggunakan ingatan semantik. Ya, harus berupa peristiwa. Jadi orang intuiting itu gampangnya begini. Jangan menghafal Al-Qur'an kalau belum tahu asbabun nuzulnya ayat itu apa. Ceritanya tentang cerita siapa. Baru dia ke gambar ya. Baru ke gambar. Iya. Dari situ baru kemudian dia bisa panggil ayat. Yang penting dia tahu dulu semantiknya, peristiwanya. Khusus untuk yang feeling, semantiknya itu pelaku, semantik pelaku. Ini tentang Nabi Yusuf, ini tentang Maryam, ini tentang Zakaria. Jadi mesti menyebut nama. Nah, sehingga dia menghafal sirah dengan sangat baik. Ya, itu entry point-nya. Biasa. Oke. Ayah. Lagi maaf masih perlu saya contoh yang lain. Udah cukup ya. Nanti kalau mau detailnya harus ikut tes TV-nya dulu. Karena ketika kita ikut tes TV-nya juga setelah itu nanti akan dijelaskan ya Ayah ya. Iya. Apa yang ingin kita ketahui tentang dari hasil dari tes TV kita kan ya. Promotor Stephen itu memang diberikan bekal untuk bisa menjelaskan yang hal-hal mendasar tadi. Tapi kalau memang mau mendapatkan penjelasan yang mendalam, harus mencari promotor yang berpengalaman, yang jam terbangnya udah tinggi. Ya, karena itulah mengapa harganya bervariasi di lapangan. Promotor yang sudah biasa menjelaskan dalam, biasa pasang harga lebih tinggi. Cuma di kami memang dikasih batas bawah. Tidak pernah boleh tes TV itu dijual di harga di bawah 500.000. Begitu. Di atas boleh. Karena sesuai dengan pengalaman promotornya. Gitu. Iya. Terus ini Ayah, bagaimana kaitannya dengan lingkungan Ayah? Kan ada yang bilang ya orang nanti juga kalau dia misalnya lingkungannya bagus, ya dia nanti juga akan bagus gitu ya, termotivasi gitu. Terus juga kayak misalnya nih anak kita dimasukkan ke dalam satu rumah tahfiz gitu. Karena rumah tahfiz itu punya satu metode belajar saja ya Ayah saat ini gitu. Toh anak saya juga bisa belajar kok. Berarti kan sebetulnya lingkungan berpengaruh tuh. Nah, terus bagaimana Ayah kaitannya dengan itu? Jadi begini, ketika kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan yang bagus? Ya kalau bagi kami mudah, orang sensing masukkan di lingkungan sensing. Tepat. Orang thinking masukkan di lingkungan thinking. Ketika kemudian dia masuk pesantren yang nggak sesuai dengan lingkungannya tadi, dia akan sedikit berdarah-darah. Ada nggak orang yang dalam keadaan berdarah-darah tuh tetap hafiz Quran? Ada. Tapi itu lelah. Dan biasanya bertahan sebagai hafiz Quran itu tidak lama. Jadi dia mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak memaintain karena ketika dia menghafal itu dia merasa itu dia sedang terbebani dengan target. Tapi kalau dia memang lingkungannya tepat, sesuai dengan polanya yang seperti dia inginkan, dia mencintai hafalan Al-Quran itu lebih kuat. Contoh sederhananya gini. Orang sensing nggak seneng cara menghafal Al-Quran itu di lingkungan yang berisik. Sementara orang intuiting, kalau dia mau menghafal, kan tadi saya bilang, mesti expressionnya mesti kuat. Jadi kadang-kadang ketika menghafal itu menggunakan tangan, menggunakan wajah, menggunakan teriak-teriak gitu kan, mengganggu si sensing. Ya, contohnya gitu. Jadi lingkungan kan berbeda. Nah karena itulah mengapa sebetulnya sistem pendidikan apapun saja, yang paling bagus itu begitu. Beri lingkungan sesuai dengan MK-nya murid. Masya Allah. Guru-guru, manajemen sekolah. Makanya ini penting harus tahu Stephen Jadi luar biasa. Nah sekarang sarannya Ayah nih di bisnis misalnya, bagaimana kalau sudah terlanjur misalnya antara tadi thinking dengan intuiting kan nggak pas secara relate karena yang satunya misalnya sangat kaku sistem masih, yang satunya orang kreatif gitu ya. Nah ini
gimana cara melerai atau misalnya antara orang tadi mana yang lagi nggak klik lagi misalnya antara suami yang sudah terlanjur suami yang sudah terlanjur feeling kemudian ternyata istrinya tuh insting gitu. Apa saran jalan keluarnya? Oke, jadi yang pertama adalah kalau disebut bisnis tadi harusnya kita bedakan dulu tentang memilih jenis bisnis. Ketika sudah memilih industri bisnis, kemudian ada manajemen di dalamnya. Jadi ada namanya konflik kantor ya, yang berbeda antara satu pimpinan dengan pimpinan yang lain. Dan bagaimana mengakurkannya. Tetap polanya tidak akan berubah, tidak akan keluar dari hubungan yang segi lima tadi. Itu akan menjadi terbaik ketika kita memilih orang yang mendukung kita. Mendukung kita. Kalau saya orang feeling, kalau mau cari orang kantoran yang sesuai dengan saya supaya bisnis saya bagus, harus cari orang intuiting. Perbanyak orang intuiting. Ya. Nah, bagaimana memilih itu ya? Mau nggak mau kan sebelum rekrutmen testing dulu kan, supaya kita tahu. Atau tadi menjudgment tapi akurasinya 60% itu pun setelah expert. Nah, kalau sudah faktanya bisnisnya nggak sesuai, atau dalam konteks manajemen terjadi konflik kantor yang kita menempatkan orang yang sudah tidak sesuai, ya kalau kami sebetulnya tobat aja, ya maksud tobat itu ganti aja gitu kan, ganti aja dengan yang lain. Cuma ada cara yang lain yang lebih tinggi makomnya, seperti yang saya lakukan tadi. Saya sudah terlanjur memiliki istri yang dalam tanda petik membawa sial buat saya. Bahasa mudahnya kan kalau tadi tobat itu udah lepas saja gitu kan. Tapi kan kita Steven nggak mau begitu. Gitu. Ya makanya jadi harus saya menaikkan leverage saya kepada makom yang lebih tinggi. Ya makom yang lebih tinggi tadi amal solehnya mesti lebih banyak. Kalau diukur secara mudahnya tahajudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak kira-kira gitu, atau sedekahnya lebih banyak, atau membiayai anak yatimnya lebih banyak gitu kan kira-kira gitu. Nah itu semuanya adalah naik makom. Tapi sekali lagi ada naik makom yang lebih praktis, yang itu di belakang layar aja kalau mau didiskusikan. Siap ayah. Ya. Masya Allah naik makomnya itu ya, Masya Allah. Jadi akhirnya kita mengerti pola belajar anak. Pola pengasuhan tim, betul. Komunikasi dengan orang, punya tim bisnis. Kita jadi mengerti dengan ada Steven ini. Betul. Ini luar biasa, sangat membantu buat teman-teman semuanya. Ya bisa diakses ya di link di bawah ini juga. Dan bukan hasil penerawangan, ini ilmiah. Ini ilmiah, ada algoritmanya. Memang algoritmanya, ada polanya gitu. Nah, apakah ini juga berlaku ya? Tapi sebenarnya ya karena manusia itu sama ya, mau di Ethiopia, mau di Amerika tetap sama. Manusia itu ya seperti itu. Sama. Makanya kemudian ini supaya mudah nih gambarannya ya. Mazhab sebagai contoh. Kenapa ada mazhab Hanafi? Karena Hanafi ini adalah intuiting. Karena itu mazhabnya mazhab intuiting. Ro'yu aja, akal sehat aja bisa jadi hujah hukum, hujah fikih. Urutan berikutnya adalah Maliki. Kenapa ada mazhab Maliki? Karena Maliki orang thinking. Memfilternya kuat banget. Makanya buku yang beliau karang Al-Muwatta itu sudah sekian ratus halaman, dikoreksi lagi, dipendekin. Karena orang thinking, memfilter. Ya, makanya jadinya mazhab Maliki. Kenapa jadi mazhab Imam Syafi'i? Karena mazhab hati-hati seperti orang feeling. Ya, kehati-hatiannya lebih tinggi sehingga kemudian akhirnya bersentuhan antara suami dengan istri pun karena kehati-hatian tadi dianggap sebagai hukumnya haram. Karena kehati-hatian tadi. Kenapa ada mazhab seperti Imam Ahmad Hambali? Karena akan ada mazhab yang kekuatannya seperti sensing, yang tekstual. Yang tekstual, yang harus benar-benar dilihat hujahnya sesuai dengan tekstualitasnya itu. Dan kenapa ada orang insting? Ya, orang yang ya udah yang penting ketemu hadis yang sahih udah jadi mazhab aja. Itu orang insting kira-kira kan gitu. Jadi polanya itu pola yang penting ketemu hadis sahih aja gitu kira-kira gitu. Nah, itu orang insting. Ya. Jadi kalau mencampur-campur mazhab ini karena yang penting ada rujukannya, itulah kerjanya orang insting kira-kira gitu. Kerja Nabi itu ya. Dan katanya karena kalau saya insting ketemu insting lagi kayak ada dua matahari yang
saling dominan gitu karena dia faktor ngelitnya lebih kuat gitu gimana? Tergantung di mana. Kalau di rumah tangga tidak bagus. Kalau di rumah tangga ya. Itu termasuk 2 jangan. Ketika kami membuat rumusan itu cari jodoh 3 yang direkomendasikan, 2 yang jangan. Yang 2 jangan itu adalah jangan pilih yang istrinya mengalahkan suaminya MK-nya dan jangan yang memilih istrinya sama dengan suaminya. 2 jangan. Yang lainnya kalau itu. di bisnis sama. Nah, kalau di bisnis kalau dia paralel, bukan satu di atas satu di bawah, nggak ada masalah. Kalau nggak boleh koordinasi langsung gini ayah ya. Tapi kalau misalnya ada jeda di antara mereka, nggak apa-apa gitu. Kalau selevel nggak boleh? Iya, selevel itu kan paralel artinya. Seandainya atas bawah pun masih lumayan, nggak apa-apa. Yang bermasalah kalau atasan dengan bawahan bawahannya ini MK-nya mengalahkan atasannya. Oh, itu dia. Karena agensi cost-nya mahal. Dia memerintah apapun bisa tidak didengerin, bisa masuk kanan keluar kiri atau mesti dikeluarkan surat-surat peringatan dulu baru jalan gitu. Oh, misalnya gini berarti ayah, atasannya ini insting, bawahnya sensing gitu. Iya, contohnya itu gitu. Lebih baik dihindari. Lebih gitu baik ya. dihindari. Lebih baik dicopot aja ya yang sensing ya. Sensing. Maksudnya bukan copot, tempatkan di tempat yang sesuai. Lain ya. Iya. Aduh, ini hari ini kita banyak dapat ilmu langsung dari founder, penemu. Bayangin nggak main-main. Jadi profesornya Stephen ya, penemu pertamanya. Iya, dan kalau teman-teman di sini mau jadi penasaran, aduh pengen tes Stephen gitu. Kemana silakan. Abi? Bisa didapatkan informasinya di link di bawah ini dan teman-teman jangan lupa juga diklik tombol sebarkannya, di-share ke sebanyak-banyaknya ya. Karena saya sendiri mengamati dan mengikuti dan saya juga sudah tes, banyak sekali yang saya dapatkan benar. Iya. Ma Umi juga ya, buat di bisnis juga. Anak-anak juga di rumah kita ini tes. mudah-mudahan jadi pahala jariah buat beliau. Amin. Bayangkan Ya Allah, semua ini kan tentu adalah legacy buat penemunya gitu kan, buat Ayah Farid nih. Dan terakhir Ayah Farid, apa harapan ketika kemudian ya kita sebagai manusia tentu tidak lama di dunia, tidak tidak selamanya ada di sini. Bagaimana agar Stephen ini terus bisa mendunia? Ya, sebetulnya ada harapan besar yang masih menjadi dream saya, yaitu adalah menemukan tes Stephen berdasarkan DNA. Karena kalau sekarang ini ketika menggunakan fingerprint contohnya, fingerprint tidak diterima di kampus, dianggap pseudoscience, sehingga kemudian pertentangan juga tidak sedikit. Ya. Menggunakan yang lain-lain, alat tes yang lain-lain, termasuk face reading sekalipun, masih tetap akan sebagian menganggap pseudoscience. Nanti secara telak baru akan confirm legitimate dan otoritatif ketika tes DNA. Ya, nah masalahnya adalah kami untuk sampai di sana itu memerlukan modal yang besar, energi yang besar. Tapi itu mimpi kami. Kalau itu sudah terbukti. Harusnya dapat hadiah Nobel harusnya. Walaupun bukan itu tujuannya. Ya. Karena sudah levelnya dunia. Paling tidak kan ini ilmu kebanggaannya Indonesia kan yang menemukan orang Indonesia. Jadi kalau ini bisa di scale up ke level yang lebih tinggi dengan tes DNA tadi, harus bisa berbicara jauh lebih banyak. Sekarang sudah banyak negara yang sudah menggunakan juga Stephen. Tapi masih masih banyak kecaman karena dianggap pseudoscience. Iya, Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita dapat manfaat banyak banget teman-teman semuanya. Ayah luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Dan tentu kita ingin belajar terus bersama beliau. Kita akan buka kelas-kelas insya Allah bersama beliau ya, dan teman-teman ikutin terus ya di Ala Nabi, dan jangan lupa di subscribe dan di share ya. Ayah insya Allah ketemu lagi di pembelajaran yang lebih dalam. Kita pingin belajar lagi lebih advance, naikin makom lagi. Siap, insya Allah. Ayah harus sehat supaya bisa ngajarin kami makom yang secret tadi di belakang layar. Itu tidak boleh di depan layar. Tidak boleh di depan layar. Kalau gitu segera kita tutup layarnya ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.